perilaku produsen, kami mengangkat tema daun seribu guna dengan alasan janur digunakan sebagai alat keagamaan, kemudian dapat digunakan juga sebagai pembungkus makanan dan sebagai hiasan. Jadi, judul pada video kali ini adalah analisis persaingan pasar sempurna studi kasus pada pedagang janur. Hai, kami dari Kelompok 5. Nah, kali ini kami akan melakukan wawancara ke pedagang yang berada di pasar harga mana yang berlokasi di Seminyak yang merupakan pasar persaingan sempurna. Nah, pada kali ini narasumber kami yaitu salah satu pedagang janur. Penasaran nggak? penasaran dong ya. Jadi ikutin kita yuk, let's go! Perkenalkan, nama saya Gusti Mario Ramahendra, bisa dipanggil Wahadi. Jadi saya sebagai pedagang janur dan alat upacara di pasar. Jadi kalau satu gabung itu namanya satu gabung itu 10 kan 4 kali 9 40 ikat lah jadinya. Untuk harganya per ikat biasanya kalau hari kayak sekarang ini palingan 7.000. Ya kalau misalnya ada hari raya Galungan kayak Kuningan tuh lebih meningkat, bisa sampai 10 sampai 15, habislah segitu untuk per hari. Kalau hari ada rainan seperti Galungan kayak Kuningan itu 8.000 lah, meningkat lagi sedikit. Setiap jalan ya kemungkinan kurang lebih habis lah segitu. Selain hari raya, biasanya nih kalau janur kan dicari kan naik, kendalanya tuh cuaca biasanya. Kayak petani itu nggak bisa dia panen, itu ya biasanya kendala. Kalau stok makin sedikit biasanya harganya semakin meningkat. Harapan saya sebagai penjual kalau di produk semakin murah biar gampang dijual sama masyarakat. Setelah sesi wawancara bersama pedagang tadi, mari kita lanjutkan untuk melakukan analisis perilaku produsen di pasar persaingan sempurna. Diketahui bahwa pada hari biasa atau hari normal, pedagang menjual janur sesuai permintaan sebanyak 3 ikat besar. Dan ternyata, penawaran yang terjadi pada hari normal atau janur yakni sebanyak 4 ikat besar. Dan diketahui bahwa 1 ikat besar berjumlah 10 ikat kecil. Dengan kata lain, pedagang menyediakan permintaan janur di hari normal sebanyak 30 ikat dan penawaran di hari normal sebanyak 40 ikat dengan harga 7.000 per ikat. Sedangkan ketika hari raya, terjadi kenaikan harga sebesar 14% dengan jumlah permintaan dan penawaran yang juga meningkat, yakni sebanyak permintaan 150 ikat dan penawaran sebanyak 100 ikat. Dan berikut ini merupakan rinciannya. Untuk hari normal, P1 atau harga sebesar 7.000, QD1 atau kuantitas permintaan hari normal sebanyak 30, dan QS1 atau kuantitas penawaran hari normal sebanyak 40. Kemudian untuk hari raya, P2 sebesar 8.000 dengan QD2 sebesar 150 dan QS2 sebesar 100. Dari rincian tersebut, diketahui terdapat pergeseran harga dan kuantitas dari hari normal ke hari raya, sehingga untuk mencari titik keseimbangan harga, terdapat langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu menggunakan rumus persamaan garis lurus atau garis linier, yakni P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Sehingga, untuk permintaan janur di hari normal dan hari raya berdasarkan rumus persamaan garis lurus, yakni P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan QD kurang QD1 per QD2 kurang QD1. P dikurang 7.000
per 8.000 kurang 7.000 sama dengan QD kurang 30 per 150 kurang 30. Kemudian dilakukan pengurangan bagi bilangan yang bisa dikurangkan sehingga hasilnya yakni P dikurang 7.000 per 1.000 sama dengan QD kurang 30 per 120. Dilanjutkan dengan melakukan perkalian silang dan mendapatkan hasil 120P dikurang 840.000 sama dengan 1.000 QD dikurang 30.000. Kemudian dilakukan perpindahan posisi agar bisa dilakukan operasi pengurang dan mendapatkan hasil 120P dikurang 1.000 QD sama dengan 810.000. Dan pindahkan posisi QD agar positif sehingga 1.000 QD sama dengan 120P dikurang 810.000. Kemudian untuk mendapatkan QD, nominal 1.000 menjadi pembagi bagi 120P dan 810.000. Sehingga menghasilkan fungsi terakhir yakni QD sama dengan 0,12P dikurang 810. Kemudian untuk penawaran di hari normal dan hari raya sama menggunakan rumus persamaan garis lurus yakni P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan QS dikurang QS1 per QS2 kurang QS1 dan dimana P dikurang 7.000 per 8.000 kurang 7.000 sama dengan QS dikurang 40 per 100 kurang 40. Kemudian dilakukan pengurangan bagi bilangan yang bisa dikurangkan sehingga hasilnya yakni P dikurang 7.000 per 1.000 sama dengan QS dikurang 40 per 60. Kemudian dilanjutkan dengan cara yang sama dalam mencari persamaan garis lurus di permintaan janur sehingga untuk fungsi akhir didapatkan QS sama dengan 0,06P dikurang 780. Setelah didapatkannya fungsi permintaan dan penawaran, dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu dengan memasukkan fungsi tersebut ke rumus harga keseimbangan pasar yakni rumus permintaan sama dengan penawaran, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, karena kita mendapatkan fungsi Q saja, maka langsung saja menggunakan rumus QD sama dengan QS, yakni 0,12P dikurang 810 sama dengan 0,06P dikurang 780. Lalu sesuaikan dengan memindahkan ruas 0,06P ke kiri dan menjadi negatif dan minus 810 ke kanan sehingga menjadi positif. Sehingga mendapatkan fungsi baru yakni 0,12P dikurang 0,06P sama dengan 810 dikurang 380. Kemudian dilakukan operasi pengurangan dan mendapatkan hasil yaitu 0,06P sama dengan 430. Lalu untuk mendapatkan P, 0,06 menjadi pembagi dari 430 dan mendapatkan P sebesar 7.166,67 yang dibulatkan menjadi 7.167. Dan langkah terakhir yaitu melakukan substitusi ke salah satu fungsi persamaan yakni Q sama dengan 0,12P dikurang 810 dengan P yang diganti dengan 7.167 sehingga Q sama dengan 0,12 kali 7.167 dikurang 810 serta Q sama dengan 860 dikurang 810 dan mendapatkan hasil sebesar 50. Dengan hasil dan cara tersebut didapatkan titik harga dan kuantitas keseimbangan, yakni P sebesar 7.167 dan Q sebesar 50, dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya yakni membuat grafik. Langkah pertama membuat grafik dengan menarik garis ordinal P atau price dan garis abses Q atau quantity dengan 0 sebagai titik sumbu. Setelah itu, tarik garis putus-putus dari sumbu P yakni di titik 7.167 dan sumbu Q di titik 50, serta pertemuan dari garis putus-putus tersebut menjadi titik keseimbangan pada pasar persaingan sempurna yang disimbolkan dengan huruf E. Lalu, ditariklah garis lurus yang disebut garis keseimbangan pasar yang dimana terdapat keseimbangan antara permintaan atau D sama dengan harga atau P, sama dengan average revenue atau AR, dan sama dengan marginal revenue atau MR. Hal ini disebabkan karena harga konstan sehingga penerimaan tambahan dan penerimaan rata-rata dari penjualan satu unit pun konstan. Kemudian,
Ditariklah garis S atau penawaran yang diawali dengan menarik garis dari kiri bawah ke kanan atas hingga bersinggungan dengan titik keseimbangan pasar atau E. Setelah itu, ditarik pula garis D atau permintaan yang diawali dengan menarik garis dari kanan bawah ke kiri atas yang mengakibatkan berpotongan dengan garis S, tepatnya pada titik keseimbangan pasar atau E. Setelah itu, dengan grafik yang sama, mencari kurva laba maksimum, ditariklah garis MC atau marginal cost yang di mana merupakan S atau penawaran, yaitu dari kiri atas turun ke kanan bawah, lalu naik secara perlahan ke kanan bawah dan menyinggung titik keseimbangan pasar atau E. Kurva ATC atau Average Total Cost dibuat dengan menarik garis turun dari kiri atas ke kanan bawah dan secara perlahan naik kembali, memotong garis MC dan titik potong itu dinamakan dengan titik H. Kemudian, dibuatlah garis pada kurva ATC yang menyinggung tegak lurus dengan titik E dinamakan titik A. Sehingga dari titik E, A, B, C merupakan rentan harga pedagang memperoleh keuntungan. Dikarenakan biaya marginal atau MC lebih besar daripada biaya rata-rata atau ATC, dan biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal atau MR, sehingga garis ATC berada di bawah garis MC dan MR. Nah, langkah berikutnya yaitu dengan titik dan garis keseimbangan harga yang sama, terdapat kondisi lain di mana terjadinya kenaikan harga janur sebanyak 14%, yaitu menjadi 8.000. Hal ini disebabkan oleh hari raya dan beberapa kendala lainnya seperti musim yang tidak menentu. Sehingga dari kondisi tersebut dilanjutkan dengan membuat kurva untuk menganalisis kenaikan harga tersebut. Dengan menggunakan kurva harga normal dalam penentuan laba maksimum, dapat dilanjutkan dengan membuat analisis kenaikan harga dengan cara menarik garis lurus titik putus dengan P atau price di titik 8.000 dan Q atau quantity di titik 50. Dikarenakan pada saat wawancara kuantitas janur di hari raya lebih banyak dibandingkan di hari normal. Nah, kemudian garis ATC pada analisis laba maksimum berganti nama menjadi garis AVC ketika melakukan analisis ini. Sehingga untuk pembuatan garis ATC pada analisis ini sama seperti sebelumnya, yakni dengan menarik garis turun dari kiri atas ke kanan bawah dan secara perlahan naik kembali, memotong garis MC dan titik potong itu dinamakan titik C. Sedangkan titik yang menyinggung tegak lurus dengan titik E dinamakan titik F. Dikarenakan kurva marginal revenue atau MR berada di bawah titik rendah kurva ATC dan kurva MC selalu memotong kurva ATC minimum, dan sebelum memotong ATC, kurva ATC memotong kurva MR, dan di saat itulah menunjukkan pedagang menderita kerugian minimum. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana pada pembahasan ini disimpulkan bahwa teori penawaran dan permintaan merupakan penggambaran atas hubungan pasar, yakni antara calon pembeli dan penjual dari suatu produk atau barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas yang terjual di pasar, dan dari gambar kurva yang sudah dibuat sebelumnya diketahui bahwa pertama, harga terbentuk saat kurva MC memotong kurva MR yaitu setinggi B absen. Kedua, besarnya penerimaan total atau TR digambarkan dengan garis AE. Ketiga, besarnya biaya total digambarkan dengan garis AF. Keempat, kerugian minimum digambarkan dengan garis B absen, F, E, dan C. Dan yang terakhir, laba maksimum digambarkan dengan garis C, E, A, dan B.